Oke guys, Gatan di sini dan hari ini kita akan membahas HP terbaru dari Halo guys, Gatan di sini dan hari ini kita akan membahas tentang 15 tanda baca yang sering dilupakan ketika penulisan. Langsung saja, yang pertama itu adalah tanda titik. Yang mana tanda titik ini digunakan pada akhir kalimat. Contohnya yaitu mereka sedang duduk di sana, titik. Nah, akan tetapi pada catatannya tanda titik ini tidak digunakan apabila pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam suatu perincian. Di sini bisa kalian lihat kayak gitu. Jadi satu tanda kurung bahasa nasional yang berfungsi antara lain begitu. Jadi tidak ada tanda titik setelah yang dipakai di sebelum dan sesudah tanda kurung. Oke, catatan yang kedua itu adalah tanda titik tidak digunakan pada akhir penomoran digital yang lebih dari satu angka gitu. Misalkan penomoran 2B misalkan, seperti itu. Tanda baca yang kedua adalah tanda baca koma, yang mana tanda baca ini digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian, misalkan internet, komputer, laptop, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, catatannya tanda baca koma ini digunakan sebelum kata penghubung seperti tetapi, sedangkan, dan melainkan, seperti itu. Contohnya seperti aku ingin membeli laptop itu, koma, tetapi uangku tidak cukup. Tetapi uangku tidak cukup. Tetapi uangku tidak cukup. Tetapi uangku tidak cukup. Tanda baca yang ketiga adalah tanda titik koma. Tanda ini bisa digunakan dan dipakai sebagai pengganti kata hubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain gitu dalam kalimat majemuk. Catatannya, tanda titik koma ini dapat dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Misalnya seperti ini. Nah, gini, berkewarganegaraan Indonesia titik koma begitu. Tanda baca yang selanjutnya adalah tanda titik dua, yang mana tanda titik dua ini digunakan pada suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contohnya seperti orang itu memerlukan peralatan dapur titik dua, panci, pisau, dan lain-lain seperti itu. Tanda baca yang selanjutnya adalah tanda hubung. Nah, tanda ini dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris gitu. Misalkan ini di samping cara lama diterapkan juga cara baru gitu. Catatannya, tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang, misalnya anak-anak dan berulang-ulang, kemerah-merahan, dan sebagainya. Tanda baca yang selanjutnya adalah tanda pisah. Tanda pisah ini dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat gitu. Misalnya kemerdekaan bangsa itu, tanda pisah, yakin akan tercapai tanda pisah diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri gitu. Selanjutnya tanda bacanya itu ada tanda tanya. Tanda tanya ini digunakan atau dipakai pada akhir kalimat tanya, seperti kapan hari pendidikan nasional diperingati, kapan hari ulang tahunmu, tanda tanya begitu. Siapa orang yang bekerja itu, tanda tanya, seperti itu. Here we go. Tanda baca yang selanjutnya adalah tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Misalnya, alangkah indahnya taman laut di Bunakan. Nah, itu diberi tanda seru di akhir kalimatnya begitu. Mas. Oke, tanda selanjutnya itu adalah tanda elipsis. Yang mana tanda elipsis ini digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan bagian yang dihilangkan. Misalnya, penyebab kemerosotan, tanda elipsis akan diteliti lebih lanjut. Seperti itu contohnya.
Tanda baca yang selanjutnya adalah tanda petik. Nah, tanda petik ini dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahkan yang tertulis gitu. Misalnya, petik merdeka atau mati. Nah, petik 2 lagi, begitu, seru Bung Tomo. Tanda petik ini bisa juga dipakai untuk mengapit judul, sajak, lagu, film, sinetron, artikel, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, pahlawanku. Nah, diselingi dengan petik 2 begitu. Tanda yang selanjutnya adalah tanda petik tunggal. Nah, petik tunggal ini digunakan untuk mengapit petikan yang terdapat pada petikan lain gitu. Misalnya, tanya dia, petik 2, ku dengar bunyi petik 1, kring kring, petik 1 lagi, tadi, tanda tanya, dan petik 2 begitu. Jadi diselingan tanda petik 2 begitu. Tanda baca yang selanjutnya adalah tanda kurung. Tanda kurung ini dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan gitu. Misalnya, dia memperpanjang surat izin mengemudi, buka kurung, SIM, tutup kurung begitu. Tanda baca yang selanjutnya adalah tanda kurung siku. Nah, tanda kurung siku ini dipakai untuk mengapit huruf atau kata, kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain gitu. Misalnya, ulang tahun, tanda kurung siku, proklamasi kemerdekaan, tanda kurung siku lagi, Republik Indonesia dirayakan secara hikmat, titik begitu. Tanda baca yang selanjutnya adalah tanda garis miring. Tanda ini digunakan atau dipakai dalam nomor surat, pada alamat, dan pada penandaan masa atau tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim begitu. Contohnya misalkan ada di sini. Nah, contohnya itu seperti kayak gini, penggunaan garis miring begitu. Tanda baca yang terakhir itu adalah tanda penyingkatan atau apostrof. Nah, tanda ini dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu begitu. Misalnya ada di sini. Nah, itu jadi penyingkatan apostrof itu digunakan pada kalimat contohnya seperti ini gitu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu pada nilai saya.